miliar dolar Amerika Serikat menjadi 157,1 miliar dolar Amerika per akhir Maret 2025. Kenaikan ini terjadi setelah pemerintah memperbarui aturan devisa ekspor sumber daya alam melalui PP nomor 8 tahun 2025. Bank Indonesia menjelaskan tambahan cadangan devisa bersumber dari penerimaan pajak, jasa, dan penarikan pinjaman luar negeri. Di saat pasar keuangan global masih bergejolak dan tetap melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan 6 hingga 7 bulan impor, dan pembiayaan utang luar negeri. BI menilai ketahanan sektor eksternal masih terjaga ditopang surplus modal dan finansial serta persepsi positif investor adalah ekonomi publik Indonesia. Indonesia bersiap membuka keran impor dari Amerika Serikat senilai 19 miliar dolar Amerika sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan. Langkah ini diambil untuk menjawab tekanan tarif dagang sebesar 30% yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat terhadap produk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan impor tambahan itu sesuai permintaan Amerika Serikat yang ingin mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia yang saat ini mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah sudah menyiapkan sejumlah komoditas yang akan dibeli dari Amerika Serikat, meski belum diungkapkan secara detail karena masih dalam tahap negosiasi. Erlangga menegaskan barang impor yang selama ini diimpor dari Amerika Serikat mengikuti produk agriculture seperti gandum dan kedelai. Pembelian ini akan disusun sesuai kebutuhan domestik dan tidak seluruhnya otomatis berbentuk impor. Tim negosiasi Indonesia dijadwalkan berangkat ke Washington DC pada 16 hingga 23 April 2025 untuk melanjutkan pembahasan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan komitmen investasi Qatar sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 33,6 triliun rupiah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Investasi ini dihasilkan dari kunjungan resmi Prabowo ke Doha dan pertemuannya dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Menurut Prabowo, Emir Qatar sangat antusias untuk membentuk dana investasi bersama dengan Indonesia. Kunjungan ini juga menandai penandatanganan MOU strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Qatar. MOU tersebut akan menjadi dasar dialog strategis tahunan yang melibatkan Menteri Luar Negeri dari kedua negara. Kerjasama Indonesia dan Qatar ke depan akan difokuskan pada berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, energi, pertahanan, ketahanan pangan, teknologi kesehatan, hingga perlindungan pekerja migran Indonesia. Kerjasama ini diharapkan menguatkan posisi kedua negara dalam menghadapi tantangan global. Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja atau tukin untuk PNS di 3 Kementerian Pendidikan, yaitu Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan ini diatur dalam Perpres nomor 18, 19, dan 20 tahun 2025. Tukin baru berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan menyentuh angka tertinggi Rp33.240.000 untuk pegawai dengan kelas jabatan 17, sementara tukin terendah diberikan kepada kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.000. Khusus untuk para menteri di kementerian tersebut, tukin diberikan sebesar 150% dari kelas jabatan tertinggi di lingkungan kementerian masing-masing. Sementara wakil menterinya mendapat 90% dari nilai tukin sang menteri. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ASN dan mendorong kinerja sektor pendidikan. Donald Trump kembali memicu gejolak ekonomi global dengan rencana tarif baru untuk produk impor ke Amerika Serikat. Dalam pernyataannya di Air Force One, Trump menegaskan akan memperlakukan tarif untuk semikonduktor mulai minggu depan dan tidak menutup kemungkinan telepon pintar serta komputer juga akan terkena. Langkah ini disebut sebagai bagian dari investigasi tarif keamanan nasional yang diklaim bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick menyatakan tarif khusus untuk produk teknologi penting dari China akan diberlakukan dalam 1 hingga 2 bulan mendatang, termasuk untuk semikonduktor, farmasi, serta elektronik konsumen. Kondisi ini memicu respon balasan dari China yang naikkan bea masuk barang-barang Amerika Serikat hingga 125%. Dalam negeri, kebijakan tarif Trump yang kacau dan berubah-ubah dikritik tajam, baik dari kalangan bisnis, pengamat, maupun politisi Demokrat termasuk Senator Elizabeth Warren yang menyebutkan kebijakan ini hanya menambah inflasi dan ketidakpastian.
Pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucurkan anggaran sebesar 2,66 triliun rupiah untuk membayar tunjangan kinerja atau TUKIN bagi 31.066 dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pembagian ini diatur dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2025. Pembagian TUKIN meliputi dosen Satker PTN sebanyak 8.725 orang, PTN DLU yang belum menerima remunerasi sebanyak 16.450 orang, dan dosen dikti sebanyak 5.801 orang. Sri Mulyani menjelaskan bahwa besaran tunjangan kinerja bergantung pada kelas jabatan. Namun bagi dosen yang sudah menerima tunjangan profesi, maka akan dipilih yang nilainya lebih besar dan tidak bisa menerima keduanya sekaligus. TUKIN akan dibayarkan mulai 1 Januari 2025 dan akan diterima selama 14 bulan, termasuk di dalamnya tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Menteri Sri Mulyani menyatakan pembayaran TUKIN tersebut dilakukan setelah Menteri Dikti Saintek menerbitkan peraturan pelaksanaannya. Langkah ini juga menjadi tanggapan atas aspirasi dosen ASN yang sebelumnya menggelar aksi tuntutan terkait kejelasan TUKIN mereka. Aktivitas judi online di Indonesia kian mengkhawatirkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan nilai perputaran uang transaksi judi online sepanjang tahun 2024 telah menembus 359 triliun rupiah. Sementara nilai deposit yang diidentifikasikan dalam transaksi tersebut mencapai 51 triliun rupiah. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menyebut, sebagian besar dana mengalir ke luar negeri melalui mekanisme pembayaran digital, mulai transfer bank, dompet digital, hingga menggunakan teknologi pembayaran QRIS. Dari total nilai deposit 51 triliun rupiah, 26 triliun rupiah menggunakan transfer bank, dan 24 triliun rupiah melalui QRIS yang semakin sulit dilacak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan melakukan diplomasi ekonomi dengan delegasi Uni Eropa. Luhut menerima kunjungan Komite Perdagangan Internasional Parlemen Uni Eropa yang dipimpin oleh Bert Lange. Pertemuan ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-SEPA. Menurut EU-SEPA adalah langkah strategis untuk mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia di tengah gonjang-ganjing tarif impor baru dari Amerika Serikat. Negosiasi yang sudah berlangsung hampir 1 dekade ini diharapkan mampu membuka pasar baru dan meningkatkan ekspor produk unggulan Indonesia seperti tekstil, alas kaki, pertanian, dan perikanan. Luhut menegaskan komitmen pemerintah terhadap reformasi dan regulasi kebijakan perdagangan. Penyederhanaan prosedur dan penurunan biaya ekonomi terus diupayakan untuk meningkatkan daya saing nasional. Pertemuan ini disebut Luhut sebagai tonggak penting bagi Indonesia dalam menjadi pemain utama di kawasan ekonomi global yang semakin kompleks. Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan investigasi keamanan nasional terhadap impor teknologi semikonduktor dan produk elektronik turunannya. Investigasi ini dipimpin Departemen Perdagangan Amerika Serikat dan ditunjukkan untuk menilai kemungkinan penambahan tarif baru. Langkah ini membuktikan bahwa rantai pasok chip tidak akan dikecualikan dari rencana tarif Presiden Donald Trump. Ruang lingkup penyelidikan meliputi komponen chip seperti wafer silikon, peralatan pembuatan chip, hingga berbagai produk elektronik yang mengandung semikonduktor. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada impor dan peningkatan kapasitas produksi domestik demi alasan keamanan nasional. Pengecualian tarif yang sebelumnya diumumkan termasuk untuk smartphone dan komputer disebut bersifat sementara. Trump dikabarkan akan mengumumkan tarif baru untuk semikonduktor dalam pekan ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyatakan tarif khusus untuk chip dan produk elektronik yang diterapkan dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Investigasi ini dilakukan berdasarkan Section 232 Undang-Undang Perdagangan Ekspansi 1962 yang memungkinkan Presiden Amerika Serikat menerapkan tarif atas dasar kepentingan nasional. Arab Saudi berencana melunasi utang Suriah kepada Bank Dunia 15 juta dolar Amerika atau setara 251 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan setelah Suriah mengalami transisi politik pasca tumbangnya rezim Bashar al-Assad. Pelunasan ini akan membuka jalan bagi pemberian hibah dan bantuan internasional untuk mendukung rekonstruksi negara yang lumpuh setelah perang bertahun-tahun. Bank Dunia dikabarkan sedang membahas pembiayaan untuk membangun kembali infrastruktur listrik di Suriah serta membantu pembayaran gaji sektor publik. Sebelumnya, upaya Suriah untuk melunasi utang menggunakan aset yang dibukukan di luar negeri gagal terwujud akibat keterbatasan mata uang asing dan sanksi internasional yang masih berlaku.
Pertemuan resmi antara Bank Dunia dan Menteri Keuangan Suriah pada Senin menandai dialog publik pertama setelah kejatuhan Asia. Delegasi Suriah dijadwalkan akan hadir dalam pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington. Meski begitu, pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump masih membatasi keterlibatan dengan menunjukkan hubungan lampau pemimpin baru Suriah dengan kelompok terlarang sebagai alasan untuk menjaga jarak diplomatik. Dapatkan strategi investasi serta kisah inspiratif dari sosok berpengaruh di pasar keuangan Indonesia. Kalau jadi emas sudah jadi 2.600 per troy ons. Simak obrolan seru seputar isu ekonomi terhangat hingga pilihan saham yang paling cuan untuk dikoleksi. Jangan lewatkan Cuap-Cuap Cuan Selasa, Rabu, dan Jumat jam 7 malam di CNBC Indonesia. Dapatkan informasi dan analisis terlengkap perdagangan pasar efek di sesi pertama serta proyeksinya di sesi kedua. Untuk data-data lebih lanjut mengenai data tenaga kerja, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan manufaktur. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dari dalam dan luar negeri. Saksikan Power Lunch Senin sampai Jumat jam 11 siang lewat 55 menit. Live di CNBC Indonesia. Menghadirkan rangkuman informasi perdagangan saham jelang penutupan serta prediksi esok hari. Pasar memang cenderung sepi ya dari sentimen nilai transaksi. Simak analisis teknikal dan fundamental saham secara mendalam langsung dari para ahli. Paling menunjang ada di banking, ada saham-saham dari sektor properti. Saksikan Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore. Live di CNBC Indonesia. Simak diskusi bersama para pengambil kebijakan moneter dan industri keuangan tanah air. Rupiah dan emas sekitar 4%. Menyajikan informasi terlengkap kebijakan Bank Sentral di Indonesia serta analisis isu moneter global. Inflasi masih di kisaran 2,3%. Saksikan segmen khusus Central Banking dalam program Power Lunch setiap Senin jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Jadilah yang tercepat mengetahui perkembangan kebijakan ekonomi, aksi korporasi, dan peristiwa terkini dari dalam dan luar negeri bersama CNBC Indonesia. Dengan terlaksananya pemilu presiden, legislatif, dan juga pilkada serentak yang tentunya membawa dinamika tersendiri. Saksikan Breaking News live di CNBC Indonesia Beyond the Business. Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan aturan baru soal royalti mineral dan batu bara melalui PP nomor 19 tahun 2025 yang diundangkan pada 11 April 2025 dan mulai berlaku 26 April 2025. Peraturan ini mengatur ulang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu poin pentingnya, pelaku usaha yang meningkatkan nilai tambah batu bara bisa mendapatkan royalti 0% dengan syarat tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Menteri SDM dan persetujuan Menteri Keuangan. Dalam lampiran aturan ini terdapat rincian tarif royalti baru untuk komoditas utama seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, timah, bauksit hingga logam tanah jarang. Sebagai contoh, biji nikel dengan harga di atas $31 Amerika Serikat per troy ounce dikenakan royalti 19%, sedangkan emas prima dengan harga lebih dari $3.000 Amerika Serikat per troy ounce dikenakan royalti 16%. Untuk batu bara dengan kalori tertinggi dan harga di atas $90 Amerika Serikat per ton, royaltinya naik hingga 13,5%. Pemerintah menyatakan aturan ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi terkini pasar komoditas global serta mendorong hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Penjualan mobil nasional kembali melemah di bulan Maret 2025 setelah sempat melonjak di bulan Februari. Data Gaikindo mencatat penjualan Volkswagen Maret hanya mencapai 70.892 unit.
turun hampir 2% atau setara 1.444 unit dibandingkan Februari yang tercatat 72.336 unit. Padahal di Februari 2025 penjualan sempat naik tajam hingga 16,3% dibandingkan Januari. Lonjakan ini membuat industri otomotif saat itu optimis, namun data Maret ini menunjukkan pemulihan belum stabil. Secara tahunan, penjualan Maret 2025 juga turun sekitar 5,1% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara total penjualan wholesale selama kuartal pertama 2025 terdata sebesar 205.160 unit, turun hampir 3,7% dari kuartal pertama 2024. Penjualan eceran nasional naik 3,3% secara bulanan di Februari 2025. Bank Indonesia menyebut kenaikan ini terjadi menjelang dan hari besar keagamaan nasional. Indeks penjualan real atau IPR naik signifikan dari 211,5 menjadi 218,5. Kenaikan dipicu penjualan sekelompok sandang, kemudian makanan minuman dan tembakau, serta bahan bakar kendaraan bermotor. Namun tiga kelompok masih terkontraksi, yaitu suku cadang dan aksesoris, peralatan informasi dan komunikasi, serta barang dan budaya rekreasi. Secara tahunan IPR tumbuh 2% secara year on year, lebih tinggi dari Januari yang hanya 0,5%. Sementara itu, tekanan inflasi diperkirakan melandai dalam 3 bulan ke depan dengan indeks ekspektasi harga Mei 2025 turun ke 148,3 dari sebelumnya 159,6. Uni Eropa ancam kenaikan tarif balasan terhadap produk Amerika Serikat termasuk tisu toilet dan kosmetik. Langkah ini akan dilakukan jika perundingan dagang dengan pemerintahan Trump gagal capai kata sepakat. Daftar produk yang terancam tarif tambahan mencapai 400 item dengan besaran tarif hingga 20% mulai Juli 2025. Sebanyak 1.300 produk lainnya juga berpotensi dikenakan pajak impor pada tahap lanjutan. Produk yang terancam termasuk kedelai, sepeda motor, kacang-kacangan, buah segar, hingga produk farmasi. Uni Eropa mengaku telah menunda balasan dagangnya untuk memberi waktu negosiasi. Namun jika tidak ada kemajuan, tarif balasan akan langsung diimplementasikan. Kebijakan ini berlangsung di tengah tensi perdagangan yang meningkat antara Washington dan Brussels. Ekonomi China melonjak 5,4% pada kuartal pertama 2025, mengalahkan perkiraan pasar yang hanya 5,1%. Kebijakan ini dipicu oleh aksi cepat para eksportir yang mengejar pengiriman barang sebelum tarif dagang baru dari Amerika Serikat mulai berlaku. Output industri China naik 6,5%, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat 5,7%. Sementara itu penjualan retail naik 4,6% secara tahunan, namun tanda-tanda kelemahan masih terlihat di sektor konsumsi dan properti. Meski data tumbuh positif, Biro Statistik Nasional China menyatakan fondasi pemulihan ekonomi belumlah kokoh, apalagi ditambah dengan tarik menarik perang dagang, di mana tarif timbal balik hingga 145% dari tarif Trump dan 125% dari Beijing. Mengupas tuntas isu terhangat di sektor minyak, gas, dan energi terbarukan. Paling optimal harganya ketika sampai ke pembangkit. Menjadi acuan bagi pelaku bisnis dan regulator sektor energi di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga angin yang sudah terjadi di Sulawesi Selatan. Saksikan segmen khusus Energy Corner dalam program Squawk Box setiap Selasa jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Dapatkan strategi investasi serta kisah inspiratif dari sosok berpengaruh di pasar keuangan Indonesia. Kalau jadi emas sudah jadi 2.200 per troy ounce. Simak obrolan seru seputar isu ekonomi terhangat hingga pilihan saham yang paling cuan untuk dikoleksi. Jangan lewatkan Cuap-Cuap Cuan Selasa, Rabu, dan Jumat jam 7 malam di CNBC Indonesia. Menghadirkan rangkuman informasi perdagangan saham jelang penutupan serta prediksi esok hari. Tambahan laju pergerakan indeks harga saham gabungan. Simak analisis teknikal dan fundamental saham secara mendalam langsung dari para ahli. Membantu agar leverage investasi ini bisa segera terrealisasi. Saksikan Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore. Live
di CNBC Indonesia. Simak diskusi bersama para pengambil kebijakan moneter dan industri keuangan tanah air. Rupiah dan emas sekitar 4%. Menyajikan informasi terlengkap kebijakan bank sentral di Indonesia serta analisis isu moneter global. Inflasi masih kisar 2,3%. Saksikan segmen khusus Central Banking dalam program Power Lunch setiap Senin jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Kabar menggembirakan datang dari PT Sritek Rezeki Iman Tbk atau Sritek yang sebelumnya dinyatakan pilot oleh pengadilan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan bahwa sebanyak 10.000 mantan karyawan yang terkena PHK siap kembali bekerja setelah proses pengambil-alihan perusahaan berjalan. Lutfi menyatakan bahwa operasi Sritek akan segera berjalan lagi dan permasalahan yang membeli perusahaan sudah selesai. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim juga mengonfirmasi bahwa proses pemulihan bisnis Sritek tengah berlangsung dan pemerintah berharap produksi kembali berjalan. Mereka menyebut aset perusahaan masih kuat dan pasar masih terbuka lebar. Saat ini tahapan yang dijalani lebih berfokus pada finalisasi administrasi antara pihak kurator dan investor. Sejumlah pekerja dikabarkan telah menandatangani kontrak baru meski belum mulai bekerja karena masih menunggu proses administratif selesai. Meski begitu, pemerintah menegaskan komitmen untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang terdampak dalam proses revitalisasi Sritek. Di tengah memanasnya perang tarif dagang yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping, posisi utang luar negeri Indonesia per Februari 2025 mengalami penurunan. Bank Indonesia melaporkan tentang utang luar negeri Indonesia turun menjadi 427,2 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 427,9 miliar dolar Amerika pada Januari 2025. Perang tarif yang berlanjut menyebabkan penurunan utang luar negeri Indonesia dari China dan Amerika Serikat. BPBD Kabupaten Sukabumi, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka ringan. Untuk korban jiwa kebetulan tadi Untuk Jakarta Prabowo Anung mengumumkan Kamu adalah orang yang akan pertama kali aku usir dari Pacar, tidak bisakah kita pergi? Sistem komputer dan lain sebagainya gitu, karena saya cek banyak sekali udah alat-alat yang dijual gitu yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembacaan dokumen CTG tersebut gitu sehingga Nah, pemirsa, saat ini saya sudah tiba di rumah makan yang saya ceritakan tadi. Sate Rembige Inak Sinasik. Mungkin sate Rembige Inak Sinasik bisa menjadi salah satu rekomendasi masakan yang wajib Anda coba bila berkunjung ke Kota Mataram. Penasaran seperti apa satenya? Langsung dipesan. Misi Mbak, sate Rembige 1. Ajak pede salah tempat mesen. Kalau orang luar kemudian juga di kawasan-kawasan pabean. Jadi mereka bermain itu yang legal pun jalurnya, itu mereka bermain dengan cara mengklasifikasikan berbagai jenis barang itu dalam satu faktur atau dalam satu dokumen. Contohnya misalnya sepeda gitu ya. Tapi di dalamnya ternyata satu kontainer itu isi mainan anak, isi baju-baju, kemudian isi barang elektronik, itu dicampur dalam satu bulk atau satu kontainer. Itu biasanya pengawasannya agak sulit di sana. Jadi situasi sekarang memang barang ilegal ini akhirnya menjadi bom waktu aja sebenarnya. Dari dulu kan sudah banyak fenomena masyarakat pakai barang ilegal, barang kemudian counterfeit atau barang palsu. Tapi sekarang sama Donald Trump ini dijadikan sebagai cara agar menekan Indonesia. Padahal di seluruh dunia, di Turki itu banyak barang-barang branded yang kemudian ternyata barang-barang palsu itu juga banyak. Di China masih ada banyak, di Asia Tenggara juga masih banyak gitu. Tapi ini saya kira kalau nggak diselesaikan,
suatu waktu akan muncul juga dorongan-dorongan negara lain yang menggunakan isu barang-barang ilegal ini untuk menekan soal tarif, soal mau minta konsesi dan lain-lain. Ya, Mas Bima, jadi bagaimana Mas Bima pengawasan pemerintah soal peredaran barang palsu bajakan yang ini bisa dikatakan peminatnya lumayan banyak di Indonesia, khususnya yang memiliki daya beli yang juga terbatas, Mas Bima? Swing Scare. Masyarakat itu masih mau terlihat punya value atau punya status sosial dan juga pengaruh dari media sosial untuk selalu flexing dengan barang-barang yang bermerek. Ini artinya apa? Semakin ekonomi tertekan, masyarakat itu semakin turun daya belinya, barang-barang ilegal ke depan ini akan sangat masif. Tadi ya, barang ilegal yang baru, memang baru diproduksi dari pabrik tapi menjiplak merek lain, dan juga barang-barang yang beredar di pasar thrifting yang sebenarnya barang bajakan. Nah, jadi gimana penanganannya? Penanganannya paling mudah pemerintah gelontorkan dana yang besar itu untuk polisi di perbatasan, kemudian jalur-jalur tikus. Itu semua di situ ada narkoba, ada perdagangan manusia, ada barang-barang ilegal, itu satu paket lah. Kalau kita bisa perketat di perbatasan, di jalur-jalur tikus itu sudah satu hal sendiri untuk bisa menurunkan setidaknya peredaran barang-barang jiplakan ataupun barang ilegal yang masuk. Kemudian gimana nih, konsumen juga nggak pernah ada edukasi serius kan. Edukasinya kan cinta produk Indonesia, tapi kita nggak pernah diajarin bahwa memakai barang-barang yang tidak original, barang KW, barang palsu itu sebenarnya memalukan. Jadi nggak pernah ada pelajaran itu atau nggak pernah ada edukasi khusus soal itu. Kemudian sanksinya. Jadi kalau yang dikumpulkan pemerintah, misalnya penggerbekan barang-barang ilegal nilainya 15 miliar. Tadi ya barang yang beredar ilegalnya 290 triliun, itu kan jauh sekali gitu. Jadi artinya apa? Artinya sanksi selama ini kalau mau serius itu potong dari kepalanya. Artinya dari sisi pemain-pemain besar, distributor besar, importir barang-barang jiplakan, yaitu sanksinya berat gitu ya, pidana, sampai kemudian ada pencabutan izin usaha, jadi harus itu. Tapi di sisi yang lain, bagi pedagang-pedagang nih, seperti pedagang-pedagang yang ada di Mangga 2, ada di Glodok, Tanah Abang, pendekatannya beda. Ini kan pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya masuk kategori sebagian UMKM. Bagi mereka jangan kemudian dipenjara gitu ya kalau menjual barang-barang yang jiplakan. Tawarkan loh produk-produk lainnya yang dari segi harga bersaing dengan barang-barang jiplakan, kasih kredit murah dengan bunga yang rendah. Jadi harus ada solusi juga. Karena kita tidak mau yang sebenarnya dirugikan. Ya, baik, kalau Mas ada Bima. penegakan hukum yang terlalu keras adalah segmen pedagang kecil. Ya, baik Mas Bima Yudhistira. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Bima Yudhistira atas waktunya. Selamat malam dan terima kasih Mas. Pemirsa, sebuah gereja di kawasan Pulau Belakang time dan November shoot. My goodness, every night. Hong Kong China was already 2.1. Chinese Taipei would have an even stronger surge. And finally, Coach Ronnie, that run into the service fault coming from one upper side. Attack error number 3 or 4. And most of the points of Hong Kong China have come from errors. And so far, it's smooth sailing. Wah, udah lama, udah 11 tahun. Iya. Oke, bersiap ya. Khususnya adalah sekolah negeri. Jadi memang pada saat itu waktu saya melamar beasiswa LPDP, satu rencana studi saya adalah membawa STEM education ke sekolah-sekolah negeri yang bisa lebih terjangkau dan gratis. Tapi waktu itu sebagai NGO, saya nggak nyadar bahwa
Pokemon dan seluruh dunia. Itu ada jumlahnya puluhan orang. nanti akan kita lihat. Diburuk di Kota Serang tahun 2025 hanya Like this now, and what I can perhaps do to make things different next time. Perhaps things could be different if women were under less pressure. But the only way to make that happen is by working together as a society. Gawa Arab Saudi termasuk adab. Kenapa? Kedalaman Taichi, rahasianya yang paling dalam. Metode kultivasi abadi milikku. Sudah ratusan tahun yang lalu. Sudah ketinggalan zaman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. kuda kelompok yang saling serang dengan menggunakan mereka mau melakukan kerjasama itu. Jadi sejauh ini, oke. Jadi sejauh ini ada 5 kampus berarti yang sudah didatangi oleh personil TNI begitu ya. Dari hasil komunikasi Anda dengan teman-teman mahasiswa. Itulah Pak. Evakuasi dari Indonesia dan Turki mungkin ke Mesir dulu. Sebenarnya sih kalau misalnya kita merujuk ke tujuan awalnya seperti yang disampaikan Kementerian Luar Negeri juga, kan memang politik dan ekonomi itu sinergi di sana. Prabowo juga kan berkonsultasi nih katanya, baik soal geopolitik dan juga geoekonomi. Berarti dua-duanya sama pentingan ya. Tapi sih kalau kita di redaksi sebenarnya pengen melihatnya apa sih yang dibawa buat Indonesia-nya, terutama untuk ekonominya. Misal di UEA dikasih tahu kalau misalnya yang dibawa adalah nanti ada perjanjian G2G dan juga ada perjanjian B2B gitu ya. Ada kalau nggak salah soal climate, ada juga soal alam dan segala macam, iklim dan segala macam. Lalu misalnya dengan apa misalnya dengan antara gitu Masalah dengan antara ya 2 miliar tadi 2 miliar US dollar. Sebenarnya sih itu sih yang redaksi tunggu-tunggu sih sebenarnya selain rincian dan jadi sampai sekarang belum tahu jelas ya rincian dari outcome dan output dari perjalanan ini ya. Iya, kita sih masih menunggu ya secara spesifik. Laki-laki berinisial MP usia 54 tahun. Adapun yang jadi mungkin kita belum melihat sih. Tapi apapun itu, Prabowo kan memang dekat dengan Timur Tengah. Ya, kita tahu dia dekat dengan Timur Tengah. Dengan Turki pun kan ada kunjungan sebelumnya dilakukan Erdogan dan Prabowo juga diundang ke Turki. Jadi sebenarnya dari situ sih kita harap ada hal yang menarik yang bisa bermanfaat dan bermanfaat untuk Indonesia. Benar. Tidak hanya karena parcel point tapi juga kesepakatan ekonomi. Ditambah lagi kan King Abdullah II ini kan
rekan yang cukup soulmate dekat dari muda dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi mungkin kita masih nantikan apa kira-kira output dan juga hasil dari pertemuan dengan Kip Abdullah II ini. Kita masih menunggu, kalau waktunya Jordan kan ini masih siang ya, jadi masih makan siang masih dilaksanakan, dan kita masih menanti bersama apa output yang dihasilkan dari kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ke Jordania bersama dengan Kip Abdullah II. Kita akan ulas lebih dalam lagi di Managing Editor di Editor View bersama dengan Managing Editor Indonesia Mas Iqbal dan juga Mas Septi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Editor View. Mari. Jadilah yang tercepat mengetahui perkembangan kebijakan ekonomi, aksi korporasi, dan peristiwa terkini dari dalam dan luar negeri bersama CNBC Indonesia. Dengan terlaksananya pemilu presiden, legislatif, dan juga pilkada serentak yang tentunya membawa dinamika tersendiri. Saksikan Breaking News live di CNBC Indonesia Beyond Business. Menghadirkan informasi populer selama sepekan yang akan menemani Anda. Tugas laut dalam ini diproyeksikan menyerap hingga 10.000 tenaga kerja. Serta rangkuman peristiwa ekonomi yang mewarnai Indonesia dan dunia. ADB mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% untuk 2025. Jangan lewatkan Big Stories of the Week setiap minggu jam 5 sore. Di CNBC Indonesia. Menyuguhkan informasi terupdate seputar industri otomotif di Indonesia. Ikuti perbincangan menarik bersama orang nomor 1 di industri otomotif. Kami salah satu yang teratas dalam hal build quality, sehingga boleh dibilang salah satu mobil yang paling lengkap. Saksikan Autobiz setiap Selasa jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia kini dapat Anda saksikan melalui siaran digital di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Caranya, sambungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote dan pilih auto scan. Jika televisi sudah memiliki DVD tuner, tekan menu di remote, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Pastikan Anda menyaksikan program-program unggulan CNBC Indonesia dengan kualitas gambar dan suara terbaik melalui siaran digital. Ya, Anda masih menyaksikan Resources Indonesia. Kita masih akan membahas lebih lanjut kunjungan atau lawatan Presiden Prabowo Subianto ke negara-negara di Timur Tengah ya. Saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan Kongresi Turki gitu ya, ketika sedang mengunjungi Turki dan bertemu dengan Bapak Presiden Erdogan. Di situ dia mengatakan negara Barat hanya diam gitu ya, melihat pelanggaran HAM di Gaza secara diplomatis. Ini kan quite a bold move ya, dia menyampaikan itu di panggung global, semua bisa mendengarnya gitu ya, bersama dengan Erdogan yang juga vokal gitu kan. Apakah menurut menurut Mas Iqbal, Indonesia harus lebih agresif dalam mendesak negara-negara besar untuk bertindak atau tetap fokus pada jalur diplomasi? Enggak bahasa itu Bahasa itu dulu deh kan. Memang soal Gazanya sekarang makin pelik ya. Kenapa? Karena adanya kehadiran Amerika Serikat di sana kan ya. Trump masuk dan sepertinya ada tekanan untuk negara-negara lain yang kontra terhadap kebijakan dari Israel gitu. Jadi yang kita khawatirkan di redaksi sebenarnya itu dimanfaatkan untuk jadi alat menekan ekonomi suatu negara. Misalnya perang dagang misalnya dengan Arab Saudi misalnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Israel saat ini ditekan melalui tarif misalnya, atau misalnya dengan negara lain di Timur Tengah seperti Yordania atau Mesir, bantuannya dicabut atau seperti apa. Itu sih yang sebenarnya kita takutkan sih. Tapi sih kita harapkan ya, karena kita tidak punya sekarang itu memang kan ketika Arab khawatiran kita ternyata terwujud dari narasi yang disampaikan RUU TNI tidak akan berubah. Sama knalpot ini direktifnya pakai RSG, knalpotnya Fansign. Udah, kalau ini standarnya sudah begini, paling ini penggantian ini
rem pakai RSD sama ada kontrol buat bensinnya sama injekan kaki kali ini. Injekan kakinya emang awalnya tidur kan. Setelah kejadian tersebut korban Lihat lagi naik terus naik dan pecah telur. Kalian lolos. Coba lihat, kalian dapat 16 poin, lumayan lah ya. Nona Makokido, bagaimana pendapatmu? Agak absurd sih, tapi lucu. Itu tadi kabel listrik yang dicolokkan ke hidung, hilus aja. Hidung siapa itu tadi? Tadi itu hidung siapa? Saya, Bu. Tapi berjalan lancar sih, bisa duduk ke hidungnya. Kalau nggak hati-hati bisa mimik. Kalau itu alisnya ya? Yes. Ya, masih tergabung sama band. Terus Lombok, seperti kita ketahui, Pulau Lombok banyak pantainya sehingga banyaklah pemudanya. Istimewa sekali suasana kota tua. Kita ditemani matahari terbenam, kemudian angin laut yang sejuk menerpa tubuh kita. Sungguh suasana bintang 5, harga kaki 5 untuk kulinernya pemirsa. Seperti yang saya pesan ini, untuk satu porsi sate ini dihargai cuma Rp25.000. Sementara kelapa muda yang utuh seperti ini harganya cuma Rp15.000. Cocok sekali untuk kantong-kantong yang memilih hemat. Gelap. Lupa. Pemirsa, menikmati senja di kota tua dengan suasana romantisnya sudah. Tapi itu tadi baru makanan ringan. Saya masih akan mengajak Anda untuk menikmati satu kuliner wajib lagi bila Anda datang ke Pulau Lombok. Gas. Ini dianggap bisnis tapi nggak kayak persaingan bisnis. Tapi seni itu 90-an. Nah, gitu ya. Selain itu gitu kan. Glover marshalling the troops. Great look for Sobi. It counts. That's the Sobi we know. Melbourne is starting to dial up things defensively. Glover pulls the trigger. Angus Glover hitting big shots. Kalau untuk terkait tes DNA, kami sifatnya pasif. Cuman kalau memang Lisa Mariana menghendaki itu, artinya ada keinginan untuk sama-sama memastikan siapa ayah biologis daripada anaknya tersebut, maka klien kami siap. Nama Revelino Tuape mendadak muncul di tengah panasnya perseteruan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Bahkan surat pernyataan yang diyakini ditulis tangan Revelino pun beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut, Revelino mengungkapkan awal mula pertemuannya dengan Lisa Mariana. Pengakuan dirinya ayah anak Lisa berinisial CA dan kesediaannya menjalani tes DNA. Kini publik menanti kelanjutan proses hukum pencemaran nama baik imbas dari isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Ridwan Kamil. Akankah Lisa Mariana mempertanggungjawabkan tuduhan sekaligus klaim sepihaknya? Ataukah justru akan muncul episode baru drama lanjutan kasus ini?
Tim TV One mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali untuk Anda. Desi Ayo Olio dari Garlic Itali, cabai segar asli ditambah topping daging crispy. Aroma garlic yang bikin lapar. Posisi istimewa ini baru spaghetti Ayo Olio. Ngeri mantapnya, bro makan ya. Parfum Rosemary, wangi mewah terinspirasi parfum Jessica Milan. Kesediaan Japanese Yuzu berpadu dengan jeruk nipis di Mama Lemon baru. Tiap tetesnya dahsyat tangkap lemak, beri sensasi segar. Mama Lemon Japanese Yuzu plus jeruk nipis, sayonara lemak dan bau amis. Jarum coklat elit. Emang gini kalau udah terkoyak-koyak, Indomie soto koyak pedas doer. Dan Indomie soto koyak lagi. Nikmat pedoknya bikin terkoyak-koyak. Hanya kemurnian yang bisa menjaga dan memulihkan kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Saat rasa ingin tahu memanggilmu, buka diri, coba hal baru. Ini sebuah rasa yang indah. Suatu hari nanti, ya, ratusan juta rupiah, berbagai hadiah hiburan menarik, serta respect yang full dan meriah. Daftarkan diri Anda sekarang juga di onerun.id. Anda kembali di kabar utama, pemirsa. Beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari berbagai penjuru tanah air. Kami hadirkan untuk Anda sebagian diantaranya dalam rangkuman kabar berikut ini. Dampak bencana tanah bergerak terus meluas di Desa Mendala, Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Rumah yang rusak telah mencapai jumlah 112 unit, hingga memaksa 383 warga menjadi pengungsi. Saat ini seluruh warga terdampak harus berlindung di posko pengungsian, lapangan futsal desa setempat. Yang macam emang benar namanya itu. Ini Indonesia Indah. Dan karena it's a plus point tentunya kan harusnya. ada sekitar 20.000 lebih pengunjung atau wisatawan yang mendatangi Taman Mini Indonesia Indah ini sejak pukul sekitar 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan diperkirakan memang jumlah saat ini lebih banyak dari sebelumnya, yakni bisa mencapai lebih dari 20.000, karena mengingat Taman Mini Indonesia Indah ini juga memberikan tiket gratis kepada para wisatawan mulai sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang pada kemeriahan 50 tahun Taman Mini Indonesia Indah ini, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII diharapkan terus menjadi destinasi favorit bagi masyarakat Indonesia, mengingat selain memberikan hiburan, Taman Mini Indonesia Indah juga bisa menjadi wahana edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi para anak-anak
Indonesia untuk nusa dan bangsa. Mengingat juga mereka bisa mempelajari banyak sekali budaya, juga bisa mempelajari beragam sejarah yang disediakan di museum-museum yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah ini. Basudewa Supraja, Adi Nugraha, Berita 1, Jakarta. Itulah informasi dan berita final. Kami akan saja tetaplah di Berita 1 Pak. Prabowo Ketimpangan ini sempat ada sarasehan ekonomi, jadi sempat ada isu dari global mengenai tarif resiprokal Trump, walaupun hari tidak jadi minggu 90 hari. Tapi sebelumnya lagi ramai pada bulan Ramadan tuh, akhir bulan Ramadan kita ingat mengenai isu-isu domestik seperti RUU TNI dan lain-lain gitu. Muncullah hashtag Indonesia Gelap, kabut aja dulu. Gimana nggak pengen, kayaknya sebentar lagi saya akan milih koper ini cocok buat dinas luar kota ini sebenarnya. Nggak cuma diterima, ini ada tas lucu buat sekolah juga. Ini diskonnya up to 50% kalau pakai Alobank yang sudah diambil ke Alopran seperti yang saya katakan tadi. Ini diskonnya tambah 20%. Nah, ini yang paling menarik di sini, Rifana. Bisa dilihat sebelah sana, ini ada motor-motor listrik. Ini diskonnya juga gak main-main, dari 50% plus 20% kalau pakai kartu kredit Bank Mega, terus pakai Alobank yang sudah diambil ke Aloprime, dan pakai kartu kredit dan Bank Mega Syariah nih. Saya lihat harganya dari 5 juta jadi 3 juta sekian. Wah, menarik sekali ya Rifana. Jadi Rifana, kalau bisa digambarkan, kalau di Transmart Kota Kasablanka tempat kami melaporkan saat ini, biasanya pengunjung itu karena ini jadi satu dengan mall gitu ya, biasanya suka jalan-jalan dulu, kemudian pilih-pilih barang dulu, kemudian ditinggal jalan-jalan, kemudian nanti setelah jalan-jalan baru melakukan payment. Biasanya yang dilakukan seperti itu. Jadi mungkin Rifana setelah siaran bisa jalan-jalan ke Kokas, karena sepertinya studio siaran ini cukup dekat gitu ya. Tapi itu yang perlu diingat, diskon atau full day sale kali ini tidak hanya ada di Transmart Kota Kasablanka tempat kami melakukan saat ini, tapi juga ada di Transmart seluruh Indonesia. Kembali ke Anda, Rifana. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat berbelanja di Transmart. Jangan lupa Transmart Full Day Sale akan kembali hadir menemani aktivitas Anda. Catat Minggu 20 April mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Nikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran serta diskon hingga 50%, ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Aloprime, kartu kredit Bank Mega ataupun kartu kredit Mega Syariah. Sepekan menjelang reuni akbar, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta menanam pohon mangrove bersama 300 alumni di kawasan Muara Angke. Hal ini dilakukan sebagai bentuk nyata Ika Budut peduli lingkungan menuju peringatan Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 April mendatang. Sebanyak 300 alumni SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta berkumpul dan melepas rindu di kawasan hutan lindung Angke Kapuk Jakarta Utara pada Minggu pagi. Kompak mengenakan atasan berwarna putih, para alumni lintas angkatan yang tergabung dalam Ika Budut bersiap untuk menanam mangrove bersama-sama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk nyata Ika Budut peduli lingkungan menuju peringatan Hari Bumi Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 April mendatang. Sebanyak 7.500 pohon mangrove ditanam di areal seluas 44,7 hektar ini. Karena mangrove ini mempunyai impact yang sangat luar biasa dari segi ekologis, dari segi sosial, maupun dari segi ekonomi. Ya, kita tahu mangrove ini itu dapat bermanfaat untuk mencegah namanya abrasi laut, mencegah erosi, ya, lalu juga menyuburkan hayati daripada ekosistem.
Penanaman mangrove kali ini merupakan salah satu upaya memitigasi dan menanggulangi perubahan iklim ke depan. Dihadiri oleh mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Gubernur serta Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano, kegiatan positif ini diharapkan mampu menjadi contoh dan budaya baik di Jakarta. Meminta agar keterlibatan alumni ini tidak hanya di Utomo tapi seluruh SLTA supaya mereka juga secara rutin melihat fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan itu cukup baik karena kita persiapkan sejak awal, pompa dipasang, tanggulnya dinalikan. Alhamdulillah Jakarta selama waktu terakhir ini rob tidak terjadi, bukan karena memang nggak ada robnya ada, tapi ditangani secara lebih awal. Penanaman mangrove merupakan satu dari rangkaian acara reuni akbar Ikatan Keluarga Alumni Budi Utomo yang puncak acaranya akan digelar pada Sabtu mendatang. Ikatan alumni diharapkan mampu bermanfaat bukan hanya bagi anggotanya, melainkan bagi masyarakat dan alam sekitarnya. Ribuan orang yang tergabung dalam aliansi pemuda Indonesia. Harga emas bergejolak sangat kencang, di mana harga emas ini sempat mencetak rekor intraday pada perdagangan kemarin, Senin 14 April 2025, tetapi kemudian tumbang mendekati penutupan. Anjloknya harga emas dipicu efek sentimen resiko perang dagang yang membaik. Penguatan bagi ini juga mencerminkan harga emas yang sangat bergejolak dalam 2 hari terakhir. Emas dengan cepat terbang, tetapi kemudian jatuh lagi. Harga emas anjlok hampir 1% pada perdagangan Senin, turun dari rekor tertinggi yang dicapai pada Jumat pekan lalu karena menurunnya resiko perang dagang. Kondisi ini disebabkan kebijakan Presiden Donald Trump yang membebaskan smartphone dan komputer dari tarif tinggi terhadap China. Trump juga mengatakan pada Minggu bahwa ia akan mengumumkan tarif impor semiconductor selama minggu depan yang membuat para pelaku pasar gelisah. Hal itu juga akan menjadi landasan yang mendukung harga emas. Fenomena makin maraknya masyarakat yang membeli emas menjadi pertanda takutnya dunia terhadap potensi melemahnya ekonomi. Pelemahan ekonomi ini terjadi akibat perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap seluruh negara-negara mitra dagang utamanya melalui pengenaan tarif yang tinggi. Wall Street Corp yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2014 Khairul Tanjung mengatakan bahwa emas menjadi incaran masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia saat ini, karena dianggap sebagai aset aman atau safe haven, tak kalah aset lain seperti dolar Amerika Serikat dan harga-harga komoditas yang tengah terpuruk. CT mengatakan bahwa jatuhnya harga-harga komoditas akibat melemahnya ekonomi efek tarif ini sudah terlihat untuk perdagangan utama dunia seperti minyak mentah hingga timah. Apesnya, menurut CT, ekonomi Indonesia sangat tergantung dengan harga-harga komoditas. Maka, ketika pelemahan harga komoditas terjadi, efeknya akan berpengaruh ke kinerja keuangan industri di tanah air, termasuk pendapatan APBN atau fiskal pemerintah. Di tengah euforia kenaikan indeks harga saham gabungan IHSG di perdagangan Senin kemarin, ternyata terselip transaksi negosiasi jumbo yang melibatkan emiten grup Bakti dan Salim PT Bumi Resources Mineral Tbk PRMS. Tidak tanggung-tanggung, nilai transaksi negosiasi yang terjadi di emiten tambang emas tersebut mencapai 1,90 triliun rupiah dengan frekuensi transaksi sebanyak 2 kali, sebanyak 60 juta lot di harga Rp318 per saham. Diketahui investor yang melakukan transaksi bukan dari asing, namun belum diketahui juga secara pasti siapa yang melakukan aksi korporasi ini dan untuk kepentingan apa. Ya, lalu ada apa sih di balik demam beli emas di Indonesia? Apakah beneran investasi atau cuma ikut-ikutan aja atau FOMO aja ya? Kami akan ulas bersama dengan India, Managing Editor CNBC Indonesia, dan juga Wiji Nurhayat, Editor CNBC Indonesia. Halo, Mas Maria. Mas Wiji. Ya. Sudah ikut kemarin beli emas? Udah ngantri belum dapat nih. Oh. Di 1,9, 1,2 juta tetap aja gitu Mas ya. Iya, kan kemarin itu kalau kita lihat fenomena yang luar biasa ya. Di butik-butik emas milik Antam itu antriannya sampai membludak ya, bahkan di salah satu mall katanya sampai kuotanya habis dan itu sampai ada yang memaksa untuk bisa dapat gitu, tapi sebenarnya nggak bisa gitu kan. Nah ini juga sebenarnya
suatu hal yang jarang terjadi gitu ya. Tapi ini fenomena yang kalau kita tarik itu memang kayak ada kekhawatiran yang cukup besar sehingga orang-orang tuh kayak berbondong-bondong beli emas gitu ya. Dan itu akibatnya harganya juga naiknya nggak tanggung-tanggung ya, sampai 1,9 juta ya per gram rekor tertingginya ya. Ada fear, ada ketakutan gitu ya. Ketidakpastian ekonomi kayaknya Mas Nugi masuknya ke sana. Tapi kan kalau kita lihat dari tracknya, emas retail ini tuh atau emas fisik batangan nggak cuma diburu retail, institusi banyak negara juga banyak yang udah mulai koleksi lagi. Berarti secara situasional memang apa yang direspon retail tuh sebenarnya secara global pun juga udah merespon ya. Karena balik lagi ya, mereka melihat bahwa ada kecemasan akibat dari perang dagang ini. Jadi perang dagang ini cukup berpengaruh signifikan, termasuk salah satunya adalah kenaikan harga emas ini. Oke, kalau dilihat dari yang terbentuk sekarang ini udah mulai masih masuk akal nggak sih? Karena ingat banget ketika dulu masih di 1.600, Mas Ai, 1.700 di global price-nya untuk gold itu banyak yang bilang kan bisa ke 2.500 gitu ya. Tapi itu periodenya lama sekali Mas, 10 tahunan kalau nggak salah. Nah sekarang di 3.200 kayak sekejap saja gitu ya. Nah ini mulai ada atau ada kata tidak masuk akal nggak sih untuk komoditas yang satu ini gitu ya, emas. Karena kan memang kita tahu emas ini kan instrumen hedging, lindung nilai terhadap segala hal, ini seperti apa? Jadi kalau kata orang tinggal menunggu waktu menuju 3.500. Kemudian kalau di Indonesia harapannya bisa tembus 2 juta gitu. Tapi kalau kita lihat ini bukan sesuatu hal yang mustahil gitu. Karena dulu Bitcoin ketika FOMO terjadi tahun 2021 harganya juga hampir mendekati 1 miliar dan akhirnya tembus 1 miliar. Dan sekarang harganya 1,5 miliar itu kan sudah di luar prediksi. Padahal awalnya diprediksi cuma 1 miliar, tapi sekarang sudah tembus sampai dengan 1,5 miliar walaupun harganya kembali fluktuatif ya. Jadi kenaikan lagi dan lagi ini bukan sesuatu yang mustahil akan terjadi. Oke, berarti secara tren lagi dan lagi itu bukan sesuatu yang mustahil. Berarti ini bisa dibilang bukan FOMO tapi udah ada mindset investasi ya sih dari ya orang gitu yang kemudian memburu. Belum lagi kan memang ada di sosial media tuh ada yang cerita dulu punya sekian sekarang jadi sekian gitu ya. Itu mungkin jadi memacu atau memicu begitu ya adanya aksi buru emas ini. Ya mungkin perkembangan arus informasi dan juga media sosial sekarang membuat orang banyak aware gitu ya terkait investasi. Dan mungkin kita juga belakangan juga seringkali memberitakan atau menginformasikan gitu ya, hampir semua instrumen investasi kan mengalami penurunan ya. Mau itu kripto, mau itu obligasi, mau itu saham, reksadana dan lain sebagainya. Dan satu-satunya instrumen yang terus naik itu emas gitu. Suka tidak suka kita harus mengatakan ya emas ini akhirnya menjadi perhatian orang gitu ya. Kenapa di tengah ketidakpastian ini, di tengah gejolak ekonomi dan juga kekhawatiran yang besar ini hanya emas ya, makanya orang berbondong-bondong borong emas gitu ya. Dan memang dari dulu emas ini terkenal sebagai aset safe haven kan, lindung nilai gitu ya. Kala situasi tambah kacau, situasi tambah tidak menentu ya emas inilah yang akhirnya mungkin menjadi pilihan orang gitu ya untuk menyimpan dana atau uang ataupun investasi. Oke, ini kalau dari Mas Wi sendiri berarti apa? Ada mindset investasi atau karena FOMO atau tadi ya fear, ketakutan begitu ya, dan masyarakat secara luas ini udah tahu gitu nih kondisinya nggak baik-baik aja. Jadi kalau dilihat dari ritmenya, dari polanya sekarang ketiganya tuh sudah ada di emas sekarang. Kalau FOMO masuk gitu karena kalau dilihat tren harga emas sekarang naiknya cukup cepat dan kenaikannya juga cukup signifikan. Balik lagi tadi saya sudah bilang bahwa ingat kejadian di tahun 2021 ketika harga Bitcoin secara konsisten naik tinggi. Ketika itu orang berbondong-bondong juga ikut untuk investasi di aset kripto. Di 2021 merupakan puncak kalau menurut saya awal ketika orang masuk ke investasi atau trading di aset kripto gitu. Kemudian kalau untuk investasi mereka sudah mulai nih sekarang. Jadi mereka melihat tadi kalau kata Mas Ai bilang bahwa mereka lebih cepat mengakses apa sih yang terjadi di dunia ini, kemudian ada perang dagang segala macam, kekhawatiran mereka seperti apa masyarakat gitu, keresahan mereka. Nah akhirnya mereka melihat bahwa ada investasi emas nih yang kira-kira bagus dan juga yang kira-kira aman dan gampang untuk dicairkan. Kemudian yang kedua yang lebih mudah lagi dari emas adalah selain mudah dicairkan, sekarang tracknya harganya lagi naik terus. Jadi syarat-syarat atau tadi yang Kak Maria bilang itu sudah ada semua di emas sekarang. Ini karena orang kalau dulu kan kalau misalnya mau masuk saham kalau ketika harga koreksi masuk gitu ya. Tapi ini kan harga membumbung tinggi koleksi gitu. Bisa dibayangkan karena memang ada optimisme mungkin kenaikan harganya cukup signifikan. Emas kan
tersedia dalam berbagai bentuk nih Mas. Iya, Ya, betul. ada emas batangan, ada saham emas, ada emas Digital. perhiasan, ada digital. Bahkan banyak yang bilang ya kalau misalnya nggak nyampe budgetnya ya udah deh masuk aja ke digital gitu ya. Nah ini makanya ngeliatnya seperti apa sih trennya terbagi atau memang kemudian memang benar-benar ya fokusnya ke yang fisik gitu sekarang. Iya sebenarnya emas yang digital atau emas batangan itu kan sama, emas yang fisik batangan sebenarnya kan. Jadi walaupun kita beli emas digital itu kan bisa dikonversi ke emas batangan juga. Cuman bedanya adalah ketika orang beli langsung ke gerai gitu ya dalam bentuk emas batangan, ya berarti uangnya sudah cukup atau uang dana orang itu memang cukup gitu ya. Tapi buat orang-orang yang memang punya dana terbatas, tapi pengen ikutan atau mungkin FOMO investasi emas kan sekarang udah banyak fitur-fiturnya ya, layan-layanannya. Ada cicil emas gitu ya, ada nabung emas dan lain sebagainya kan dari Pegadaian atau dari Antam atau dari BSI gitu, itu udah banyak sekali yang ditawarkan gitu. Jadi hampir semua kalangan bisa sekarang masuk ke emas gitu, bahkan bisa cicil. Dan bahkan sekarang itu ada salah satu fitur baru lagi yaitu deposito emas gitu ya. Ketika sudah mencapai nominal yang cukup gitu ya, emas itu jangan hanya disimpan tapi didepositokan supaya bunganya dapat emas lagi gitu kan. Ini kan suatu hal yang mungkin membuat orang-orang yang memang dari awal suka emas atau yang baru suka emas tuh semakin berbinar-binar makanya ya kan. Iya, di tengah harganya yang terus beranjak naik gitu ya. Dan kalau dilihat sih memang dengan kondisi geopolitik sekarang yang masih nggak menentu ya, kayak perang juga kan masih kembali memanas gitu ya di Gaza, di Ukraina gitu ya. Lalu juga perang tarif ya walaupun sekarang lagi cooling down gitu ya, Donald Trump ini kita nggak pernah tahu besok malam atau mungkin lusa atau kapan dia ada isu baru akumat lagi gitu ya atau berulang lagi ya mungkin emas bisa tambah naik lagi. Jadi di tengah situasi yang masih penuh ketidakpastian biasanya emas pasti akan harganya terus naik. Nanti kita akan jawab dan bahas lagi ya. Tadi kan baru dibahas soal retail, kemudian digital gitu ya. Nanti opportunity yang lain di perhiasan, di saham-saham yang memang beri informasi akan seperti apa. Kita bahas nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Adidas. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Pernyataan The Fed setelah mengumumkan penurunan suku bunga Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Menuju suasana pangan yang ditargetkan Bapak Presiden 2027 itu. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Live di CNBC Indonesia. Selamat datang di program Profit. Dapatkan strategi jitu meraup untung dari para pelaku usaha di berbagai sektor. itu hanya bisa jalan kalau ada digitalisasi. Serta simak berita terkini dan terlengkap seputar sektor real dan analisisnya bersama para pakar. Bisa membuat semacam komisi khusus gitu. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Live di CNBC Indonesia. Selamat datang di Power Watch. Dapatkan informasi dan analisis terlengkap perdagangan pasar efek di sesi pertama serta proyeksinya di sesi kedua. Pilihan kita investasi di sektor equity itu jadi lebih terbatas. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dari dalam dan luar negeri. Saksikan Power Lunch Senin sampai Jumat jam 11 siang lewat 55 menit. Live di CNBC Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita baca dulu ya komen netizen yang sudah masuk ke akun Instagram @CNBC Indonesia. Kita lihat ada @papi_and_jokes ya. Katanya jangan pakai kata investasi, ntar banyak kaum sok tahu dengan teori emas hanya lindung nilai, hedging dari inflasi. Tapi pas ditanya, emang kamu tahu bagaimana rumus emas per gram dan kamu tahu apa yang membentuk pergerakan USD ya? Indeks dolar maksudnya, langsung yang mereka kabut katanya. Kemudian yang kedua ada Rian Wesley, greed is good. Ada jogold.id, waktunya beli emas investasi. Ya silakan Mas Pujian melihat komentar. Katanya jangan langsung pakai kata investasi tadi dibilangnya seperti itu karena banyak kaum sok tahu yang nggak tahu teori emas. Itu teorinya seperti apa ini emas ini? Emas itu ya memang instrumen untuk investasi sebenarnya. Karena biar bagaimanapun juga
emas adalah merupakan salah satu investasi yang dulu disebut konservatif ya. Jadi orang yang mau aman, kemudian mau low risk gitu, tidak ada risiko yang besar, mereka masuknya ke emas gitu. Ingat dari pergerakan harga emas sekarang yang naik, hampir setiap hari naik gitu, walaupun kemarin sempat turun dan akhirnya naik lagi gitu. Mereka mulai tertarik, masyarakat mulai tertarik untuk masuk ke emas gitu. Ini yang mungkin menjadi sebuah aksi bagi masyarakat ya. Sekarang waktunya yang pas untuk memborong emas gitu, karena melihat tren harganya ya terus naik. Jadi kalau tadi dibilang ada waktunya beli emas nih, Besti, sekarang memang benar Mas? Apakah memang this is momentum untuk emas sebelum nanti naik lagi, atau ada nggak sih resiko koreksi yang mungkin aja begitu terjadi, atau level normalisasi yang bisa terbentuk gitu dari level gold prices ini? Iya, sebenarnya banyak perspektif yang bisa kita tarik ya. Kalau buat orang-orang yang memandang atau perspektifnya, oh sekarang harganya udah terlalu tinggi, jangan beli dulu. Ya itu nggak salah juga. Memang kenaikannya sudah cukup tinggi. Tapi zaman dahulu, mungkin di tahun 2000-an gitu ya, ketika harga emas per gramnya masih 400.000, orang juga bilang sama, oh ini udah tinggi banget, udah 400.000 segram. Bahkan ibu saya dulu juga bilang gitu, harga emas tinggi banget, 400 gram. Tapi sekarang kenyataannya 1,9 juta gitu. Jadi nggak ada istilah terlalu tinggi sebenarnya kalau memang untuk instrumen investasi. Harga itu seperti kata Wiji tadi bisa ke berapa aja gitu. Tinggal nanti kita perspektif investasinya ini untuk jangka waktu yang seperti apa gitu ya. Mungkin kalau ditarik ke periode investasi, kalau untuk jangka pendek ya mungkin terlihatnya sudah terlalu tinggi gitu, karena kenaikannya sudah cukup signifikan dalam waktu singkat gitu ya. Tapi kalau kita tarik untuk jangka panjang, apalagi untuk safe haven gitu ya, ya nggak ada istilah terlalu tinggi gitu ya. Sebenarnya bisa tetap masuk gitu. Bahkan Goldman Sachs baru saja mengeluarkan risetnya gitu ya. Di akhir tahun 2025, harga emas itu bisa mencapai 2,43 juta rupiah per gram di akhir tahun ini ya. Jadi make sense kalau masuk sekarang pun juga masih ada. bisa, berarti masih ada spread sekitar mungkin 10-20% gitu yang bisa dinikmati kalau memang untuk jangka pendek sampai akhir tahun misalkan kalau istilahnya riset itu benar gitu. Tapi nggak ada yang pernah tahu, karena kan sekarang dunia juga mengalami ketidakpastian gitu ya. Perang dagang, geopolitik, perang realnya perang gitu ya, dan semua juga banyak negara juga mulai juga agak kesulitan ekonomi gitu ya, maka ada resesi gitu ya, segala macam. Jadi memang satu-satunya instrumen yang mungkin relatif lebih aman dan memang dari dulu terkenal untuk instrumen yang konservatif ya emas gitu ya. Bahkan karena tadi ya mungkin seperti singgung Maria gitu ya, emas fisiknya udah diborong, saking antrinya orang bahkan lari ke emiten emas gitu, ke sahamnya gitu kan gitu ya. Jadi beli saham perusahaan-perusahaan yang produksinya emas gitu, dan itu korelasinya memang terlihat sekali. Kayak contoh kita ambil lihat sahamnya Antam, itu kenaikan udah signifikan banget. Jadi seiring dengan penjualan emas yang semakin moncer gitu ya, harganya terus naik, ya kinerja perusahaannya juga terus naik. Akhirnya ekspektasi investor juga semakin baik gitu, dan harganya juga bahkan di hari kemarin gitu ya, tadi juga seperti singgung, ada transaksi negosiasi 1,9 triliun di salah satu emiten emas BRMS ya, miliknya Bakri dan Salim. Ini kita nggak tahu nih siapa yang masuk, apakah untuk investasi atau untuk apa gitu. Tapi yang pasti memang harganya juga beranjak naik pelan-pelan, dan kalau kita lihat secara valuasi BRMS ini masih cukup murah gitu. Jadi memang sekarang kayaknya udah bercampur tadi, benar kata Wiji, ada yang FOMO, ada yang memang benar-benar mau investasi, ada yang mungkin kejar keuntungan jangka pendek, ada yang mungkin jangka panjang, jadi udah mix banget gitu. Oke, ini sekarang udah, karena kan kalau emas itu sifatnya supply and demand ya. Jadi supply-nya kita tahu kan bahwa sekarang kalau cadangan emasnya sendiri juga udah nggak besar gitu ya, tapi permintaannya tuh tinggi, jadi kemungkinan harga naik, terus kemudian efek terhadap kinerja perusahaan pun juga sangat-sangat besar gitu. Tapi kalau dari sisi opportunity seperti apa sih Mas Wiji, kalau dari Anda ngelihatnya, antara yang retail, antara yang fisik, antara yang bentuknya stock gitu ya, yang Anda lihat ini seperti apa? Ya, semua masyarakat sekarang tetap berburunya ke emas ya. Kalau misalkan mau diarahkan kemana, sekarang kayaknya hampir semua rata ya. Jadi emas menjadi buruan dari masyarakat, baik itu digital, baik itu dalam bentuk fisik, apakah dalam bentuk stok. Mereka semuanya sekarang fokus untuk masuk ke emas gitu. Dan tadi yang saya sudah bilang bahwa
ini melihat dari pergerakan harga emas gitu. Harga emas bergerak terlalu cepat dan bergeraknya itu trennya itu terus naik gitu. Nah ini yang menjadikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk di emas gitu. Apakah nanti tujuannya apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang itu nanti masyarakat yang menentukan gitu. Tapi mereka sekarang melihat gitu. Tadi ketika saya kembali lagi ketika tahun 2021 ketika FOMO pada Bitcoin harga naik itu semua masyarakat juga masuk gitu, ke Bitcoin dan akhirnya mereka juga ada yang mungkin mendapatkan keuntungan yang besar apalagi ketika kita tahu bahwa 2021 itu kan ada momen ketika Elon Musk itu memperbolehkan masyarakat yang membeli Tesla dengan Bitcoin itu harga Bitcoin juga langsung naik drastis kan. Nah itu yang menjadikan orang berbondong-bondong yuk kita beli yuk Bitcoin gitu dan akhirnya itu menjadi sebuah hal yang menyeret kenaikan harga Bitcoin karena tingginya permintaan gitu. Dan ini hampir sama nih polanya nih ketika tren harga emas lagi naik sekarang orang masuk apalagi ada kecemasan global, perang dagang, kemudian ada hal lain yang akhirnya membuat harga emas terus melonjak. Ini kejadian juga nggak sih di luar ada aksi gini FOMO beli emas itu kejadian juga nggak sih di luar? Tapi kalau dari Mas Ai sendiri posisi yang paling wise memanfaatkan situasi seperti ini atau mungkin maraknya pemberitaan di media sosial, jangan FOMO atau jangan kita pengen sesuatu yang ya karena ikut-ikutan aja gitu ya. Ini seperti apa nih Mas Ai? Iya, kalau kita tarik dari sisi perencanaan keuangan ya, sebenarnya kita nggak boleh terlalu FOMO atau nggak boleh FOMO lah ya, bisa dibilang gitu. Jadi kita memang dalam berinvestasi itu harus punya strategi gitu ya, harus punya perencanaan gitu ya. Kita itu pembagian porsinya, portofolionya seperti apa, kita itu tipikal profil resikonya seperti apa gitu ya, terus kita jangka waktu investasinya seperti apa. Jadi memang banyak pertimbangan yang harus kita elaborasi sebelum kita memutuskan untuk beli satu instrumen termasuk emas gitu ya. Jadi buat orang-orang yang konservatif mungkin ini adalah saatnya untuk koleksi gitu karena memang momentumnya lagi dapet banget gitu ya, dan emas ini adalah salah satu instrumen investasi yang memang yang paling liquid untuk orang-orang yang konservatif gitu ya. Nah, buat orang-orang yang memang agresif gitu ya, ya sekarang ini mungkin saatnya mempertebal safe haven-nya atau lindung nilainya di tengah aset-aset agresifnya yang lagi turun gitu ya, kayak saham lagi turun, kripto juga lagi turun gitu ya, reksadana juga banyak yang lagi berjatuhan gitu ya. Jadi nggak ada salahnya agak sedikit switching portofolionya mungkin 10-20% ke emas gitu ya, untuk membalancing portofolio secara keseluruhan. Nah, buat orang-orang yang moderat ya mungkin ini salah satu opsi juga selain juga obligasi negara gitu ya, yang sekarang ini malah jadi buruan juga gitu ya, karena memang returnnya lumayan tinggi dan resikonya juga lumayan rendah, tapi emas ini juga secara kenaikannya juga nggak bisa dikesampingkan juga gitu ya. Jadi ya balancing aja sesuai dengan rencana dan strategi masing-masing. Oke, balancing ya, masuknya ke sana ya. Terima kasih Mas Wiji dan juga Mas Ai. Ini kita balikin lagi ke Anda di Disclaimer On ya. Jadi istilahnya bebas begitu ya, tetapi Anda harus tahu risikonya. Kita kembali ke sana.
terlengkap seputar geliat sektor infrastruktur tanah air. Yang operasional itu sepanjang 1.830 km. Simak dialog eksklusif bersama regulator dan pelaku usaha industri infrastruktur Indonesia. Saksikan segmen khusus Fokus on Infra dalam program Evening Up setiap Selasa jam 5 sore. Di CNBC Indonesia. Simak pilihan rangkuman berita seputar dunia ekonomi dan bisnis hari ini hanya untuk Anda. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja Danantara dalam mengelola investasi. Trump mengatakan butuh sedikit waktu untuk masa transisi. Trump mengakui adanya kemungkinan kenaikan inflasi. Saksikan Numbers Bite Minggu jam 10:30 pagi di CNBC Indonesia.
harus siap dengan bertambahnya biaya operasional akibat kenaikan tarif tol. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, tarif 38 jalan tol bisa naik pada tahun ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Aprindo, gemilang tadi dan menyadari kenaikan tol ini merupakan aturan yang baku. Setiap 2 tahun tarif akan naik sesuai dengan terjadinya inflasi menurut undang-undang. Namun ia juga menyoroti bahwa persyaratan kenaikan tarif ini, kondisi jalan tol ini harus mulus dan rambu-rambu yang terpelihara dengan baik. Artinya lulus standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Sayangnya kualitas jalan tol Indonesia kerap tidak sesuai dengan ekspektasi pelaku usaha, di mana kerap ditemui banyak jalan berlubang dan kualitas seperti ini masyarakat tetap harus menanggung kenaikan tarif tol. Belakangan persaingan antara pengusaha atau perusahaan logistik juga makin ketat. Alih-alih menaikkan biaya yang beroperasi, kehilangan pelanggan, pengusaha logistik pun lebih memilih untuk menanggung sembari menekan efisiensi. Selain kenaikan tarif, masalah pungutan liar dan premanisme juga menambah beban karena biaya logistik menjadi semakin tinggi. Pungli terjadi di banyak daerah termasuk di wilayah Jakarta seperti Tanjung Priok. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Ali Mahendra Rianto menjelaskan pungli terjadi mulai dari Cakung, Cilincing hingga Priok. Hal itu juga dinilai merugikan pelaku usaha karena biaya logistik menjadi semakin mahal. Padahal biaya logistik di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan negara lain. Karenanya pengusaha meminta pemerintah dan aparat untuk segera bertindak dalam memberantas pungli. Jangan sampai muncul kecurigaan tidak diberantasnya pungli sejak lama, karena aparat penegak hukum juga ikut masuk angin. Dunia logistik nih ya, bukan hanya menghadapi kerasnya jalanan seperti pungli yang dilakukan organisasi masyarakat dan preman secara langsung kepada supir. Namun juga target pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia (PPIPSI) adalah pencaksilat dipertandingkan di Olimpiade. Demi mengembangkan talenta pencaksilat Indonesia, PPIPSI bekerjasama dengan Kemenpora dan CNN Indonesia mengadakan kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional memperebutkan Piala Menpora. Event ini akan berlangsung di Kawah Chandra di Muka Pencaksilat Indonesia, yaitu Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada tanggal 2 sampai 4 Mei mendatang. Jumlah peserta amat terbatas, hanya 2.500 pesilat muda saja. Pendaftaran bisa melalui QR Code atau kanal cnnindonesia.com. Para juara akan mendapatkan piagam penghargaan khusus dari Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo, Pemret CNN Indonesia Titin Rosmasari, dan Ketua Umum PBIPSI Prabowo Subianto. Acara ini juga tengah didaftarkan menjadi event prestasi ke Pusat Prestasi Nasional. Maka, para pemenang akan mendapatkan fasilitas jalur prestasi atau JAPRES yang penting untuk pendidikan siswa. Seluruh pesilat muda akan mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga sebagai mitra penanganan medis. Libur panjang enaknya kembali ke alam. Jika mau ke tempat wisata yang bikin mata segar, di kaki Gunung Kelut, Kediri, Jawa Timur ada wisata sungai yang jernih sambil menikmati sepiring nasi iwak. Sementara di kaki Gunung Semeru Lumajang ada wisata air terjun Kapas Biru yang dikelilingi tebing batu dan lindungnya pepohonan. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom. Hari ini saya Rifana Prati pamit, selamat malam, sampai jumpa. Suara gemericik air menyambut pengunjung yang datang ke wisata Alaska yang berada di Desa Tempurrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lokasi wisata ini bisa dicapai dari pusat kota Kediri dengan perjalanan sekitar 30 menit. Di sini, pengunjung bisa merasakan jernihnya aliran sungai jernih di kaki Gunung Kelut sambil menikmati hidangan nasi iwak kali. Pengunjung bisa menyantapnya sambil merendam kaki di air sungai. Menu nasi iwak disajikan dengan sambal dan lalapan yang hanya dibanderol Rp10.000 per porsi.
suasananya sangat asri, dingin seperti di hutan karena kaki sambil berendam di air kali itu. Kesini sama saya siapa? Bersama anak-anak dan suami. Susiati, penjual nasi iwak kali, mengaku saat libur panjang dan akhir pekan, nasi iwaknya bisa laku hingga lebih dari 50 porsi sehari. Rata-rata ya 10, 15, kalau itu ya 7. Masih di Jawa Timur, ada wisata air yang juga tidak kalah indah. Wisata air terjun Kapas Biru di kaki Gunung Semeru Lumajang jadi salah satu destinasi favorit untuk mengisi libur panjang. Air terjun ini menawarkan panorama alam yang menakjubkan dengan ketinggian mencapai 100 meter dan dikelilingi tebing batu dan rimbunnya pepohonan. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus menempuh perjalanan menyusuri perbukitan selama sekitar 30 menit dari pintu masuk. Namun rasa lelah terbayar lunas setelah melihat keindahan yang disuguhkan di depan mata. Begini, tapi sih kan sebetulnya sudah pernah lihat Instagram kan kita pakai Instagram kayak Tiket masuk wisata ini hanya Rp10.000 per orang. Tim Liputan CNN Indonesia. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi balita bersama ibunya yang terjebak banjir di lantai 2 mereka di Jalan Dahlia, Kota Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara pada Sabtu. Petugas menggendong balita tersebut dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dilakukan karena rumah mereka terkepung banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Selain ibu dan bayinya, evakuasi juga dilakukan terhadap warga lain yang terjebak banjir. Jadi proses tadi kami nurunin petik dari kantor menuju ke jalan Imam Bonjol, terus mengevakuasinya ke jalan Katai, membawanya. Banjir yang melanda kota Muara Tewe terjadi sejak Kamis malam akibat meluapnya Sungai Barito setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu. Selain permukiman, kawasan pertokoan dan pasar di pusat kota juga ikut terendam hingga nyaris melumpuhkan aktivitas warga. BPBD Barito Utara mencatat 39 RT di kota Muara Tewe terendam banjir. Seorang warga tewas akibat terpeleset saat melintasi jembatan yang tertutup banjir di Kecamatan Palabuhan Ratu, Sukabumi. Hujan yang turun sejak Sabtu sore hingga malam membuat sedikitnya 5 kampung disapu banjir bandang. Luapan Sungai Cigangsa yang mengalir di tengah kota sempat menutup jalan-jalan protokol dan membuat lalu lintas lumpuh total. Menurut data BPBD Kabupaten Sukabumi, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka ringan. Untuk korban jiwa, kebetulan tadi seorang warga atas nama Pak Anti Sutisna, kebetulan beliau sedang di motor dan terpeleset di Kelurahan Cibadak, di Kelurahan Pelabuhan Ratu. Sebelumnya pada 5 Maret 2025 lalu, Pelabuhan Ratu juga dihantam banjir bandang yang menewaskan 9 orang. Tim Liputan CNN Indonesia. Salam jumpa, kasus dokter berbuat asusila kepada pasien memantik keprihatinan publik. Lalu apa yang harus dibenahi kemudian agar kejahatan ini tidak terulang lagi? Saya Syazali Sastro, inilah CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Kita jeda terlebih dahulu.
dan analisis terlengkap perdagangan pasar efek di sesi pertama, serta proyeksinya di sesi kedua. Butuh data-data lebih lanjut mengenai data tenaga kerja, perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan efek manufaktur. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dari dalam dan luar negeri. Saksikan Power Lunch Senin sampai Jumat jam 11 siang lewat 55 menit. Live di CNBC Indonesia. Menghadirkan rangkuman informasi perdagangan saham jelang penutupan serta prediksi esok hari. Pasar memang cenderung sepi ya dari sentimen nilai transaksi. Simak analisis teknikal dan fundamental saham secara mendalam langsung dari para ahli. Paling menunjang ada di banking, ada saham-saham dari sektor properti. Saksikan Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore. Live di CNBC Indonesia. Sama-sama biasa kali beri. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. Balance budget, artinya defisit anggaran nol. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. ISG itu sudah langsung melonjak atau naik 4,47% dengan Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore. Live di CNBC Indonesia. Anda kembali menyaksikan Editor View dan saya masih bersama dengan Kang Hendra, masih bersama dengan Bang Iqbal. Kita masih bahas seputar polemik pungutan liar yang menghantui industri logistik gitu ya. Kalau ini disebut menghantui, seberapa menghantui? Jawab Bang Iqbal. Kalau ini menjadi snowball, jadi ada snowball effect gitu ya, nggak terselesaikan masalahnya itu aja. Bukankah kemudian nanti jadi membuat Indonesia jadi males di Indonesia gitu karena urusan perizinan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Sebenarnya yang dikhawatirkan bukan masalah oh ini membahayakan atau apa, tapi saya tadi melihat reportase rekan kita juga ya yang udah ke lapangan gitu ya. Dan sopir-sopir ini juga jadi akhirnya permisif juga, ya udahlah 2.000 doang, 5.000 doang. Oke, udah jadi ada daripada ISG oke lah ya. jadi daripada kita ribet gitu kan segala macam. Sebenarnya akhirnya kan bukan masalah nilainya kan, yang masalahnya adalah ini kan jadi beban. Ya kalau 2.000, 5.000 dikalikan sekian truk, sekian hari dan seterusnya itu kan angka yang besar gitu.